Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didi SIMAK dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang dia berikan kepada kami. Teman-teman, apakah kalian tahu isi dari SA240? Kalau belum tahu, aku spill sedikit ya. SA240 ini adalah standar audit yang menjelaskan tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Nah, kalau kalian mau tahu penjelasan yang lebih detail, kalian harus tonton video ini sampai selesai ya. Saya Falsa Mulia dengan NIM C21105561 sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman saya ada Anjini Rahmawati, ada Delista Aditya, dan ada Jaitila Risma Dewi. Waktu dan tempat saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama dan seterusnya. Yang pertama yaitu ruang lingkup, di mana standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Secara spesifik, SA ini memperluas bagaimana SA 315 atau revisi 2021 dan SA 330 atau revisi 2021 harus diterapkan dalam kaitannya dengan risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. Yang selanjutnya adalah kecurangan, di mana suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum karakteristik kecurangan. Faktor resiko kecurangan, di mana peristiwa atau kondisi yang menunjukkan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan. Yang selanjutnya adalah kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat muncul karena kecurangan atau kesalahan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Terdapat dua tipe kesalahan penyajian yang relevan dengan pertimbangan auditor. Yang pertama, kesalahan penyajian yang muncul dari pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, dan yang kedua, kesalahan penyajian yang muncul karena perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan auditor. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang tidak disebabkan oleh kecurangan. Yang kedua, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan melalui desain, implementasi respon yang tepat, dan yang ketiga, memberikan respon terhadap kecurangan atau dugaan kecurangan yang diidentifikasikan selama audit. Selanjutnya, skeptisme profesional. Untuk mempertahankan skeptisme profesional, diperlukan pengajuan pertanyaan secara berkelanjutan tentang apakah informasi dan bukti audit yang telah diperoleh memberikan petunjuk bahwa kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan mungkin telah terjadi. Hal tersebut mencakup mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit dan pengendalian atas penyiapan. Pembahasan di antara tim perikatan. Pembahasan ini membahas tentang kerentanan antara kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan dalam laporan keuangan entitas dengan tim perikatan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan bagi anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman untuk berbagi wawasannya tentang bagaimana di area mana laporan keuangan mungkin rentan terjadi kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. Yang kedua, memungkinkan auditor untuk mempertimbangkan respon yang tepat terhadap kerentanan tersebut dan menentukan anggota tim perikatan yang akan melaksanakan prosedur tertentu. Yang ketiga, memperkenankan auditor untuk menentukan bagaimana hasil prosedur audit yang akan dibagi antara tim perikatan dan bagaimana merespon dugaan kecurangan yang mungkin menjadi perhatian auditor.
Selanjutnya, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Yang pertama, permintaan keterangan kepada manajemen. Yang kedua, pertimbangan spesifik entitas yang lebih kecil. Yang ketiga, permintaan keterangan kepada manajemen dan pihak-pihak lain dalam entitas. Yang keempat, permintaan keterangan kepada audit internal. Yang kelima, memperoleh pemahaman dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang keenam, ada pertimbangan atas informasi lain. Yang ketujuh, pengevaluasian terhadap faktor-faktor resiko kecurangan. Lalu ada identifikasi dan penilaian resiko penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. Ketika mengidentifikasi dan menilai resiko penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan, auditor harus mengevaluasi berdasarkan asumsi bahwa terdapat resiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan. Tipe pendapatan, transaksi pendapatan, atau asersi yang menimbulkan resiko kecurangan tersebut. Pada paragraf 48 menetapkan dokumentasi yang mengharuskan. Di dalamnya auditor menyimpulkan bahwa asumsi tersebut tidak berlaku dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, sebelum mengidentifikasi pengakuan pendapatan sebagai suatu resiko penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan, auditor harus melakukan resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan sebagai resiko signifikan, dan oleh karena itu sepanjang belum dilaksanakannya demikian, auditor harus memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian terkait dalam entitas termasuk aktivitas pengendalian yang relevan dengan resiko tersebut. Selanjutnya ada respon terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan. Yang pertama, menugasi dan mengawasi personel dengan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan individual mereka untuk diberi tanggung jawab perikatan signifikan dan penilaian auditor atas resiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan untuk perikatan tersebut. Kedua, mengevaluasi apakah pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas, terutama yang berkaitan dengan pengukuran transaksi yang subjektif dan transaksi yang kompleks, dapat mengindikasikan adanya pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan sebagai akibat dari usaha manajemen untuk mengelola laba. Ketiga, ada memasukkan unsur yang tidak dapat diprediksi dalam pemilihan sifat, saat, dan luas prosedur audit. Selanjutnya ada pengevaluasian terhadap bukti audit. Auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis yang dilaksanakan berdekatan dengan akhir audit. Ketika membentuk kesimpulan secara keseluruhan tentang apakah laporan keuangan konsisten dengan pemahaman auditor atau entitas, mengindikasikan risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan yang tidak disadari sebelumnya. Representasi tertulis. Auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang 1. Mereka menyatakan tanggung jawab untuk mendesain, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Mereka telah mengungkapkan kepada auditor hasil penilaian manajemen atas resiko laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. Yang ketiga, mereka telah mengungkapkan kepada auditor pengetahuan mereka kecurangan-kecurangan atau dugaan kecurangan yang memengaruhi entitas yang melibatkan manajemen, karyawan yang memiliki peran signifikan dalam pengendalian internal atau karyawan lainnya yang bisa membuat kecurangan mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan, dan mereka telah mengungkapkan kepada auditor pengetahuan mereka mengenai adanya dugaan kecurangan yang berdampak terhadap laporan keuangan entitas yang dikomunikasikan oleh karyawan, mantan karyawan, analisis atau regulator atau pihak-pihak lainnya.
Komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus mengkomunikasikan secara tepat waktu hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika auditor menduga manajemen terlibat dalam kecurangan, maka auditor akan mengkomunikasikan dugaan ini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan membahas dengan mereka tentang sifat, saat, dan luas prosedur audit yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut diharuskan kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pelaporan atas kecurangan kepada otoritas yang tepat di luar entitas. Ketika auditor telah mengidentifikasikan atau menduga adanya suatu kecurangan, auditor harus menentukan apakah peraturan perundang-undangan atau ketentuan etika yang relevan. Yang pertama, mengharuskan auditor untuk melaporkannya kepada otoritas yang tepat di luar entitas. Kedua, menentukan apakah tanggung jawab untuk melaporkannya kepada otoritas yang tepat di luar entitas sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya ada dokumentasi. Auditor harus memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi audit tentang pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya, serta penilaian resiko kesalahan penyajian material yang diharuskan dalam SA 315 revisi 2021. Yang pertama, keputusan signifikan yang dicapai selama pembahasan di antara tim perikatan terkait dengan dugaan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan entitas yang disebabkan oleh kecurangan dan risiko kesalahan penyajian material yang telah diidentifikasi dan telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Auditor harus mencakup hal berikut dalam dokumentasi audit tentang respon. Auditor atas resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang diharuskan dalam SA 330 revisi 2021. Respon keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan sifat, saat, dan luas prosedur audit, serta hubungan prosedur tersebut dengan resiko yang ditentukan atas kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi, dan hasil pelaksanaan prosedur audit tersebut termasuk prosedur audit yang didesain untuk merespon resiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Nah, jadi itu penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang standar audit nomor 240. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.